misalnya ada seseorang yang sudah dikaruniai kelebihan gitu kayak meramal. Nah, udah gitu dijadiin profesi, terus dia minta bayaran. Nah kan sedangkan meramal itu aja udah dosa. Bagaimana dikomersilkan? Iya, bagaimana Apalagi itu dikomersilkan? Betul tidak? Betul. Mau tahu bagaimana itu orang pintar mengaku pintar, tahu tipi-tipi dan sebagainya, kemudian dia komersilkan? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Deportasi Derek, ketik DD Indo spasi Derek, D, ketik DD Indo spasi D, Polres, ketik DD Indo spasi Polres, Pati, ketik DD Indo spasi Batra, kirim ke 99110. Siapa yang akan terdeportasi minggu ini? Saksikan malam deportasi Republik Indonesia bersama Sifat sampai 7 Mei jam setengah 8 malam live di Trans TV. Pintar, tanda kutip, orang yang mengaku pintar, tapi sebenarnya dia adalah dukun ataupun peramal. Bukan orang pintar yang memiliki S1, S2, S3, S4, S5, S6. Tontong. Bagaimana dengan orang yang mengkomersilkan? Aduh, muncrat deh. Mengkomersilkan. Dia sebenarnya sih memang ada. Allah memberikan kelebihan seseorang bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Ada memang. Diberikannya kekuatan karena apa? Karena faktor kelebihan itu karena Allah sayang kepadanya. Dia mau naik di atas mobil tapi ada perkiraan tidak enak perasaan. Karena disayang. Tidak enak Memang ada orang yang diberikan kelebihan. Makanya ada orang lewat diberikan kelebihan untuk menghindari sesuatu yang buruk untuknya. Entah itu diberikan berita lewat mimpi ataupun memang ada perasaan tidak enak. Oke? Tapi bagaimana kalau dikomersilkan? Sebenarnya dia sih baik, tapi dia mengkomersilkan. Itu kan kelebihan yang diberikan oleh Allah, tapi dia mengkomersilkan, sudah jatuhnya dosa. Tapi memang ada orang sok-sok tahu. Gila-gila sebenarnya itu sesuatu hal itu untuk dirinya, bukan disampaikan kepada orang lain. Karena kenapa? Bisa jadi dia bisa menerima hal itu, tapi belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Karena kemampuan yang engkau diberikan kepadamu memang untuk dirimu sebenarnya, tapi bukan untuk orang lain. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Makanya kenali agama lebih dekat. Jangan larinya ke dukun. Hai dukun, siapa yang ambil cincinku yang hilang, kata dukun. Kamu sendiri yang punya tidak tahu di mana kau simpan. Apalagi saya tidak pernah lihat. Apalagi kalau dia sudah berkata, oh yang ambil cincinmu itu tidak jauh dari rumahmu. Maka dia tuduhlah tetangganya. Betul tidak? Maka dia tuduhlah saudaranya, maka dia tuduhlah siapakah. Inilah yang membahayakan buat orang itu. Gini, kenapa orang mendatangi dukun? Itu ada 4 sebab orang mendatangi dukun. Yang pertama, dia datangi dukun hanya untuk mengetahui. Maka salatnya tidak diterima 40 hari. Kemudian yang kedua, dia datang lalu percaya. Oh hebat, memang jago itu. Bahkan dia adalah termasuk pes beratnya dukun. Maka dia digolongkan rusak sahadatnya dalam kurung kafir. Ini musyrik. Jatuhnya rusak amal ibadahnya semua. Yang ketiga, untuk mencoba-coba apa benar dia dukung atau tidak. Hanya sekedar mencoba-coba. Ini tidak ada masalah. Karena hanya untuk mentes, mencoba-coba. Tapi yang keempat lebih hebat ini. Apa ini? Ini orang berani. Mau mendatangi dukun untuk merusak dukun itu. Untuk mengusir dukun itu, untuk menghilangkan dukun itu. Oke? Dan ini tidak ada masalah. Oke?
mau nanya dong, kalau hukumnya gitu, Ya. orang yang sakit terus Hukumnya berobatnya, orang yang sakit terus berobatnya itu ke kayak ke dukun kayak gitu yang kena pelet terus kena teluh kayak gitu, itu gimana hukumnya? apa? Aduh kak. Orang sakit mendatangi dukun. Jamaah. Sakit salah alamat kalau ke dukun. Salah alamat kalau pergi ke peramal. Datanya kepada siapa? Dokter. Diobati oleh dukun itu kembali. Sampai dia nanti ketagihan. Tidak bisa terlepas dari dukun itu. Itulah bahayanya kalau orang berobat ke dukun. Ustaz, saya mau nanya. Silakan. Ada Mbak dukun. Ini Ini dukunnya. ada yang lebih fenomenal lagi nih. Wah. Di saya dengar kabar waktu kemarin kan tahun 2012 itu ada kemungkinan kiamat katanya tuh, sampai semua orang tahu pasti itu. Iya. Itu gimana tuh? Oh begitu. Tunggu sebentar. Ada fenomena di beberapa kejadian bahwa ada yang meramalkan terjadi ini. Ya. Itu namanya Peramal. Nah, mau tahu kelanjutannya? Yang tahu tentang bencana dan sebagainya? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah